Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Suara saya terdengar sampai ke belakang? Ya, terima kasih. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Selama 1 minggu ini, sadar tidak sadar, kita ada dalam pemeliharaannya. Karena pada pagi hari ini, kita mendapat kesempatan hidup dan kesehatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu sangat baik. Mari kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Kita tinggalkan segala pemikiran kita, beban kita, apapun itu. Karena ketika kita datang kepadanya, Dia akan melepaskan segalanya. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Saudara, Bapak, Ibu semua, Tuhan tidak mencari pribadi yang benar. Dia tidak mencari pribadi yang pintar. Enggak. Dia cari orang yang mau. Karena dengan mau, Tuhan akan mengubahkan semua motivasi kita yang salah, niat kita yang salah saat kita datang beribadah kepadanya. Karena Dia itu sungguh baik. Kita bisa melakukan hal itu dan menyadari itu jika kita setia dalam perkara yang kecil. Apa perkara yang kecil? Nafas hidup kita yang diberikan kita hari ini. Sehingga kita bisa sampai di ruangan ini dan berkumpul bersama saudara seiman. Dan pagi hari ini mari kita mengosongkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kekuatan saat kita menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Dan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita membiasakan melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dimulai dari ibadah kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai Dia karena kita menghadap dalam tahta kemuliaannya yang kudus. Hanya karena darah dan tubuhnya kita dibenarkan untuk datang. Sebetulnya kita gak layak datang. Bahkan menyebutkan nama Tuhan pun tidak layak karena kita orang yang berdosa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita menghormati tahta kerajaan surga dengan melakukan kemurahan Tuhan. Mari kita angkat hati kita, suara kita, gemakan suara kita supaya surga mendengar suara kita. Pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
hebat Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kasih karunia-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami, yang terkadang tidak kami rasakan Tuhan, karena beban hidup, permasalahan, tanggung jawab, kenyamanan yang ada pada diri kami. Tuhan, kami tahu Engkau adalah pribadi yang tidak pernah menyerah akan hidup kami. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Kami boleh datang ke sini Tuhan, di rumah-Mu, di mana kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman. Dan kami boleh satu hati membawa pujian ini kepada-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat keadaan kami, tapi Engkau tahu kami dan Engkau selalu siap menolong kami. Berkati kami Tuhan dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hari ini kami boleh memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kebaktian ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah segala sesuatu yang kami berikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak dan Ibu Saudara duduk kembali. Mari kita naikkan kembali pujian kita. Sembahlah Allah yang maha benar. Kita nyanyikan seluruh ayat. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pembacaan ini kita baca dari mimbar ke sidang. 3:4. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea
yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Amin. Saudara tetap berdiri, kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian "Ku Takkan Menyerah". Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Bapa, Bapa yang sungguh sempurna, Bapa yang sungguh maha kuasa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dengan hati kami, dengan pikiran kami, dengan segala akal budi kami. Terimalah Tuhan, puji-pujian kami, doa kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kami terus berdoa untuk Ibu Pipin. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sempurnakan pengobatannya, sehingga Ibu Pipin boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan beri kekuatan, penghiburan, dan juga damai sejahtera. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga ada kelemahan tubuh. Tuhan juga akan angkat, Tuhan akan jamah sehingga boleh kembali pulih seperti sedia. Tuhan, kami terus berdoa untuk kaum muda, remaja gereja ini. Kami terus berdoa untuk pergaulan, untuk studi, untuk pelayanan, untuk pekerjaannya, dan juga untuk teman hidupnya. Tuhan selalu menyertai mereka. Berilah mereka hikmat Tuhan, sehingga boleh mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Melalui pendidikannya, melalui pekerjaannya, dan juga melalui pergaulannya. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan, menjadi cahaya-cahaya yang bersinar di tengah-tengah lingkungannya. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para senior, orang tua kami. Tuhan berkati dengan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan berkati dengan penghiburan dan damai sejahtera di masa tuanya. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Dan juga menjadi berkat di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk rencana retreat gereja ini pada tanggal 15 dan 16 September ini. Tuhan lengkapi persiapan yang sudah dilakukan oleh para panitia. Tuhan berkati para panitia sehingga mereka boleh melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati orang-orang yang bertugas menjadi pembicara, penyalur berkat Tuhan. Sehingga kami semua nanti Tuhan peserta retreat boleh memperoleh berkat dari Tuhan. Kami boleh melihat kehidupan kami, pelayanan kami, dan penyerahan hidup kami. Sehingga sepulang retreat kami boleh mendapat pembaharuan budi, pembaharuan iman kami. Sehingga kami boleh lebih semangat di dalam melayani Engkau, di dalam menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Berkatilah retreat ini Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, dan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Tuhan berkatilah organisasi ini Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin, para petugas, para dokter, dan juga para semua yang ambil bagian dalam organisasi ini. Biarlah itu menjadi alat umat baptis untuk melayani negeri ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Juga serta kota Cimahi ini di mana kami tinggal. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan. Biarlah
mereka selalu hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik. Dan kami sebagai warga negara, sebagai penduduk kota Cimahi boleh merasakan bahwa hadirat Tuhan ada di tengah kota kami. Kami serahkan semua pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, medan perang kita setiap hari itu adalah pikiran kita. Ini medan perang kita setiap hari. Apakah kita memilih dan memutuskan untuk taat dan setia kepada Tuhan, atau memilih kenyamanan kita atau kesombongan kita? Tuhan memberikan pilihan itu kepada kita. Kita harus berjuang melawan agar kita bisa menjadi taat dan setia. Mari kita membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, Bapak Ibu juga saya, agar kita bisa mengerti dan merasakan kasih karunia-Nya setiap hari. Itu dengan kita memulai membangun hubungan yang baik dengannya. Nanti kita bisa merasakan betapa Dia itu baik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam angan-angan ataupun apa, tapi Tuhan memberikan itu. Karena Dia begitu kasih. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita menghormati pujian kepada Tuhan. Agar malaikat di surga pun turut bernyanyi bersama kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah, kita masuk dalam persembahan dan perpuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Andri. Kami persilakan. Kami minta Bapak Diakon Wardoyo untuk pimpin dalam doa persembahan. Amin. Terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu Andri. Tuhan memberkati. Hikmat di balik musibah. Ini judul khotbah pada minggu hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Hosea. Sebelumnya kita akan dilayani dengan persembahan lagu solo dari Saudari Evi Indriani. Kami persilakan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Satu persembahan lagu buat kita semua untuk bisa mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar.
besar dari segalanya. Kalau sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hikmat di balik musibah. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Allah yang lebih besar dari semuanya, termasuk persoalan dan permasalahan kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi yang satu yang pasti, Tuhan akan selalu ada dengan kita dan selalu menyertai kita. Demikian. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
Terima kasih Mbak Epi. Ya, saya menyebut Putri Siahaan GBI Cimahi karena suaranya mirip ya dengan penyanyi rohani yang lagi viral saat ini. Terima kasih Mbak Epi ya. Bapak Ibu yang punya suara-suara emas, silahkan ya, dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu berkat luar biasa. Ya, Yemima, suara emasnya, Mas Louis, itu ya. Ibu-ibu yang lain, Bu Sri, ya, berkat yang luar biasa. Silahkan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tolong volume Pak Usia dikurangi dikit, karena suara Pak Usia nggak selembut suara Bu Kresida. Ya, kalau Bu Kresida harus mepet gini, kalau Pak Usia gini wis kenceng. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hikmah di balik musibah. Seperti apa itu? Kita memaknai hikmah di balik musibah. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kepada Bapa di surga dan pertolongan Roh Kudus-Mu, memimpin kami sehingga firman-Mu yang hamba-Mu akan beritakan memberkati kami, membawa kami semakin dekat, semakin mengenal Engkau, dan memaknai setiap tantangan kesulitan hidup ini dengan kasih-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, setiap Selasa pagi sampai malam, saya itu ngajar di STBB Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, yang dekat Polda sana. Saya nggak pernah naik motor, nggak pernah naik mobil. Saya selalu dari dulu naik kereta, karena lebih hemat, lebih santai. Ya. Kalau naik motor, mobil itu macet, gitu, dan sebagainya. Saya selalu naik kereta. Ya. Selasa yang lalu di stasiun Cimekar, saya kaget. Banyak polisi, banyak orang berkerumun. Jam 10:30 itu. Ternyata jam 10 ada tragedi. Padahal itu kalau orang lihat kereta mau jalan, terlihat ya kanan kiri itu sangat jelas. Dan selalu ada penunggunya, palang kereta itu. Tapi hari itu, seorang pemuda, gitu ya, ada kereta cepat, langsung dia terabas, padahal sudah ada orang nunggu. Apa yang terjadi? Langsung kesambar kereta, motornya remek, dan jasad pemuda itu luar biasa hancurnya. Saya melihat sedikit dikerumuni orang banyak jenazah itu. Luar biasa mengerikan. Itu kan tragedi. Ya. Makanya kalau lewat palang kereta harus hati-hati. Sudah ada nunggu pun, kalau kereta cepat kan luar biasa. Apalagi cerita jurusan Bandung, Surabaya, ya, yang eksekutif itu. Jadi itu hari Selasa siang kemarin. Bagaimana kita memaknai setiap musibah atau peristiwa yang menimpa kehidupan kita. Mungkin keluarga kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Alkitab menyatakan kita memandang setiap musibah demi musibah itu. Lanjut. Jika kita melihat di sini, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan.
orang-orang Galilea diindikasikan kelompok atau organisasi orang-orang selot gitu ya, mau ibadah di bait Allah. Apa yang mereka alami? Pilatus dan para pasukannya membunuh semua orang-orang Galilea itu. Dan darah bercacar kemana itu dicampur dengan persembahan yang mereka akan bawa di bait Allah. Artinya orang-orang yang dibantai oleh Pilatus dan tentaranya mau beribadah di bait Allah. Lalu apa yang terjadi? Pilatus dan pasukannya membunuh semua orang-orang yang mau ibadah itu. Dan darah orang-orang yang mati itu dicampur persembahan korban pada korban tersebut. Peristiwa ini saudara menggemparkan penduduk Yerusalem. Ini menjadi sejarah catatan kepemimpinan Pilatus yang sudah membantai beberapa orang yang mau pergi ibadah di Galilea. Karena itu orang-orang di sini menyampaikan itu kepada Yesus. Apa respon Yesus dengan musibah yang tragis di sini? Lanjut. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, respon Yesus apa? Lain apa yang di benak masyarakat saat itu. Sangkanya orang banyak tadi, orang-orang yang datang beribadah ke bait Allah tadi, pasti dosanya lebih banyak karena sudah dibantai saat ibadah oleh Pilatus dan pasukannya. Itu sangka orang banyak itu, tapi Yesus tidak. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mungkin lebih mengerikan, yaitu di tempat yang kekal, yaitu neraka. Ini tragedi kekejaman Pilatus dan pasukannya. Dan orang-orang minta pendapat Tuhan Yesus. Jadi saudara, dimentahkan oleh Yesus asumsi mereka yang sudah lazim, yang sudah umum. Kalau orang mau ke gereja, mau ke bait Allah, tujuannya baik menyembah Tuhan. Lalu di situ menemui ajalnya, bahkan tragis. Darahnya dicampur dengan korban-korban itu. Orang menilai dosamu lebih besar. Apalagi orang yang gak suka kepada orang-orang Galilea di sini. Pasti pikirannya sudah negatif. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, lanjut. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau tadi kepemimpinan Pilatus yang otoriter, orang-orang yang mau beribadah dibantai dengan kejam. Peristiwa kedua di sini yang sudah menjadi berita viral saat itu, yaitu robohnya menara yang dekat Siloam. Peristiwa di sini orang menganggap juga sama seperti orang-orang tadi. Ke-18 orang itu pasti banyak dosanya, sehingga mengalami nasib yang tragis. Lalu mereka membawa kabar itu kepada Yesus. Mungkin Yesus mengaminkan pendapatnya. 18 orang ini yang kena musibah
tertimpa menara Siloam, pasti dosanya lebih besar. Apa respon Yesus? Dikatakan itu, tidak kataku kepadamu. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itulah saudara kesimpulan-kesimpulan yang dari dulu mungkin sampai sekarang. Kalau orang ada tujuannya baik, mau beribadah, lalu di situ kena musibah, asumsinya sudah menghakimi orang itu. Dosamu mungkin terlalu banyak. Atau menara Siloam di sini. Atau mungkin bencana alam. Ada orang yang egois waktu bencana di Palu ya. Semua tempat ibadah roboh. Kecuali ada gereja yang kokoh. Pasti ini pertolongan Tuhan. Itu pandangan yang egois. Gak peduli penderitaan yang lain. Atau bencana waktu di Aceh. Kejadiannya menjelang Natal. Sehingga pikiran-pikiran negatif. Seperti orang-orang Yerusalem saat itu. Kalau orang kena musibah, bencana, apalagi mau ibadah ke bait Allah, musibah menempa dia, sangkanya dosanya banyak. Tidak. Yesus patahkan asumsi-asumsi tersebut. Kita lihat lebih lanjut di Alkitab di sini. Pandangan umum. Teman-teman Ayub, jika membaca Ayub di situ, saat Ayub hartanya habis, anak-anaknya meninggal dengan tragis, teman-teman Ayub apa? Kamu harus bertobat Ayub, dosamu terlalu banyak. Tidak malah menguatkan. Elifaz, Sofar, dikatakan itu. Ini pasti dosamu Pak Ayub. Mungkin juga dosa istrimu, mungkin juga dosa nenek moyangmu. Ini pendapat umum Bapak Ibu. Dari zaman Yesus dan sebelum zaman Yesus, zaman Ayub mengatakan seperti itu. Tatkala musibah demi musibah yang Ayub alami, pandangan umum seperti itu. Cenderung orang menghakimi. Para murid Yesus saja yang sudah 3,5 tahun bersama Yesus, apa yang terjadi? Di Yohanes 9 itu. Tuhan, ini ada anak kecil, sudah buta sejak lahir. Murid Yesus berkata apa? Apakah ini dosa anak ini atau dosa orang tuanya? Kan kacau tuh. Apakah dosa anak ini atau dosa orang tuanya Tuhan? Yesus mementahkan pendapat itu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dengan penderitaan anak ini yang buta. Yesus tidak menghakimi dosa anak itu atau dosa orang tuanya. Itu para murid Yesus. Penduduk Malta di luar Yahudi, Israel. Penduduk Malta di Kisah Para Rasul 28 itu. Tatkala Paulus mau menuju darat di Malta, dia mengumpulkan ranting-ranting, lalu membakar karena kedinginan. Tiba-tiba apa? Di situ dikatakan, ular beludak muncul dan mematuk Paulus. Apa penduduk Malta melihat kenyataan itu? Menghakimi Paulus dan mengatakan apa? Pasti orang yang digigit ular atau Paulus ini pasti seorang pembunuh. Jika membaca Kisah Para Rasul 28 itu. Sudah menghakimi. Kalau orang kepatok ular, pasti ini seorang pembunuh. Pendapat yang lazim. Lebih
lebih fenomenal di sini. Pendeta luar biasa Benny Hinn. Beberapa kali dia mengadakan KKR akbar di Gelora Bung Karno, Hatta beberapa tahun yang lalu. Mungkin pernah dengar atau yang pernah datang? Pengajarannya apa yang terjadi? Banyak menyesatkan gereja. Kalau orang Kristen sering sakit-sakitan, kalau orang Kristen miskin, itu pasti ada dosa. Orang itu harus ditengking dalam nama Yesus. Karena kita itu anak raja, maksud ada anak raja yang miskin? Ada anak presiden kita yang miskin? Dari Pak Harto sampai sekarang ini ada? Enggak ada, apalagi anak kerajaan surga. Orang Kristen enggak boleh miskin, enggak boleh ada masalah, enggak boleh menderita. Ini teologi kesuksesan. Sehingga kalau ada masalah ditengking dalam nama Yesus. Kalau ada kesusahan ditengking dalam nama Yesus. Kita anak raja, enggak boleh miskin. Enggak boleh ada masalah. Kita bisa mengatasinya. Nanti kita lihat endingnya Pendeta Benny Hinn ini. Bagaimana dia bertobat nanti. Di sini saudara, pandangan-pandangan umum tatkala musibah itu hadir dalam kelompoknya, dalam suatu bangsa, dalam suatu keluarga. Orang cenderung apa? Menghakimi. Seperti tadi, bencana di Siloam Menara, di dekat Siloam tadi. 18 orang meninggal. Orang-orang Galilea yang mau ibadah ke Bait Allah dibantai Pilatus. Cenderung orang menghakimi, dosa mereka lebih besar. Ternyata Yesus menyatakan, lebih baik kamu bertobat. Jika kamu tidak bertobat, hukumanmu akan lebih dahsyat. Lanjut. Beberapa tahun yang lalu, sebagian orang mengatakan apa? Sudah nasibnya. Mungkin yang pilotnya atau yang penumpangnya itu, sebagian orang mengatakan, wes sudah orang nggak benar semua. Di situ saudara, kalau ada bencana alam, tragedi, cenderung orang apa? Menyimpulkan, dikaitkan dengan dosa mereka, dosa nenek moyangnya. Kalau ada bencana, bencana itu datang. Mungkin lebih bijak lagu Ebit GAD ya. Derita kepada kawan. Ya, lagu Ebit GAD itu. Dengan bencana, dengan musibah, kita lebih refleksi diri, perenungan diri. Sehingga kita lebih bijak menyikapi musibah demi musibah tersebut. Lanjut Mbak. Jadi saudara, hikmah di balik musibah. Robohnya menara Siloam, pembantaian Pilatus di Bait Allah. Itu mengatakan, tidak kataku kepadamu. Bukan dosa mereka yang besar. Tapi apa? Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini suatu peringatan. Yesus kepada orang-orang yang masih hidup itu.
supaya merespon positif evaluasi diri. Dibanding kamu menghakimi dosa mereka lebih besar. Ini cara penghakiman yang lazim saat orang itu, kalau ada musibah itu cenderung dikaitkan dengan kutuk, cenderung dikaitkan dengan dosa-dosa masa lalu. Tapi Yesus menegaskan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bertobat itu ditekankan 2 kali ya, di ayat 3 dan 5 tadi. Metanoia, pertobatan, dari kata metanoeo. Dan itu bentuknya sekarang dan terus menerus. Bukan sekali perbuatan lalu bebas, tidak. Artinya jika engkau bertobat, jika engkau sadar, kamu pun juga manusia, ini peringatan. Musibah, bencana, peringatan. Bahwa hidup manusia itu nisbi. Enggak ada yang mutlak. Sewaktu-waktu itu bisa menimpa kita. Keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Yesus mengajak manusia sadar. Maut, setiap bencana bisa merenggut kita setiap saat. Tapi yang terbaik bagi kamu, inilah. Dibanding kamu menghakimi mereka. Bahkan cenderung salah penghakimannya itu. Yesus tekankan tidak. Bencana-bencana itu, musibah-musibah itu seharusnya membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, khotbah minggu yang lalu, di balik pergumulan Marta Maria, saudaranya Lazarus yang meninggal. Tatkala Yesus dikabari, teman dekatmu Lazarus sedang sakit parah. Yesus berkata apa? Reaktif, langsung datang, enggak. Saya harus tetap di sini. Mungkin orang-orang Yesus enggak peduli. Temannya Lazarus bahkan yang pernah mengurapi Maria itu dengan minyak narwastu sudah berkorban sepenuhnya, dikasih tahu temannya sakit parah, Yesus malah enggak datang. Bahkan menunda 2 hari. Mungkin sudah negatif thinking para murid itu. Yesus itu gimana ya? Ada temannya, saudaranya yang sakit. Malah cuek. Tapi Yesus kata apa? Lebih baik aku tinggal di sini 2 hari. Supaya dengan persoalan atau musibah yang menimpa engkau itu, kamu belajar percaya. Itu yang ditekankan Yesus, supaya kamu belajar percaya. Dengan temanmu yang sedang sekarat. Dan akhirnya mati. Bahkan sudah 4 hari dikubur mayat Lazarus itu. Yesus datang apa? Terlambat. Bagi para murid, bahkan Marta Maria sendiri apa? Tuhan, engkau pasti terlambat. Wis buka batu kubur itu. Dia sudah 4 hari Tuhan. Mati, dikubur sudah bau Tuhan. Enggak ada harapan Marta Maria. Nasi sudah menjadi bubur Tuhan. Enggak ada harapan itu. Buka batu kubur itu. Sudah bau Tuhan. Buka kubur itu. Saudara, Yesus menunda kedatangan saat Lazarus sakit parah ada tujuannya. Untuk kebaikan para muridnya, supaya semakin percaya. Juga Marta Maria melihat kasih
Tuhan dicurahkan. Sehingga Lazarus yang sudah 4 hari mati dan berbau itu dibangkitkan Tuhan Yesus. Jadi di sini hikmah di balik musibah, kita diajari sadar. Kehidupan ini enggak ada yang kekal. Semuanya nisbi, enggak ada yang mutlak. Bahkan setiap saat itu bisa menimpa kita. Karena itu pernyataan Yesus di sini perlu kita garis bawahi. Tidak. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Menyadarkan, loh firman Allah anak manusia juru selamat sudah datang. Sadar dan bertobatlah. Dibanding kamu sibuk ngoreksi orang lain, koreksi dirimu sendiri. Sudah betul enggak hidup kamu? Ini yang Yesus mau. Ada pertobatan, ada pembaharuan hari lepas hari. Ada pengenalan kita dengan Allah yang betul. Karena mindset pikiran kita itu menentukan tindakan kita. Statement Bu Gresida tadi. Kalau mindset kita itu salah, menafsirkan, melangkah, juga mempengaruhi gerak kita, kehidupan kita. Lanjut. Lanjut, lovely. Bertobat. Yesus perumpamakan seperti ini. Untuk bertobat itu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lanjutan tadi ya, Yesus menekankan orang-orang untuk bertobat. Gambarannya seperti ini. Pohon ara yang tidak berbuah itu lebih baik dipangkas. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saya pernah menanam pohon nangka ya. Subur, bunganya banyak, dilihat menyenangkan, tapi isinya 0. Cuma apanya itu? Dagingnya itu enggak ada. Baunya harum, dagingnya enggak ada. Ya udah, pangkas. Juga pernah pohon sukun ya, di depan gereja ini. Banyak orang. Tetangga-tetangga sini, Pak minta sukunnya, Pak minta sukunnya. Ternyata semakin tinggi buahnya banyak. Dan dampaknya apa? Mudah patah. Ya. Pak sayang dipangkas. Kalau semakin tinggi, buahnya banyak. Ada orang parkir mobil di bawahnya, sukunya ceblok. Sukunya jatuh gimana? Beresiko juga. Pangkas. Demikian perumpamaan pohon ara yang Yesus tanamkan kepada orang-orang yang punya asumsi penghakiman sendiri tadi. Kalau kamu menjadi orang gak berbuah, gak bermanfaat, lebih baik dibinasakan. Seperti perumpamaan pohon ara di sini. Tapi apa? Respon pengurus kebun ara itu. Kita lihat. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak,
Akhirnya apa? Pernyataan Yesus tadi. Dosa mereka enggak lebih besar. Lebih baik kamu bertobat. Artinya apa? Di sini. Kamu itu kuberi kesempatan. Seperti pohon ara tadi. Yang enggak berbuah tapi karena pengurusnya minta beri waktu. Jika enggak berbuah, tebanglah. Di sini saudara, Yesus menegaskan pengajarannya tadi. Bertobatlah tadi. Yesus menekankan kesempatan. Musibah demi musibah itu kesempatan kamu mawas diri. Bukannya mengatakan dosa mereka lebih besar. Sehingga layak mendapatkan masalah atau penderitaan atau tragedi tersebut. Ini menyadarkan kita, saya dan kita semua. Dengan bencana, musibah, tragedi yang setiap hari mungkin sering kita lihat. Mengingatkan kita. Jika tidak berbuah Tuhan, tebanglah. Ingat seperti kita diskusikan tadi, sekolah minggu bapak-bapak tadi. Memang orang Israel bebal ya, tegar tengkuk. Ya. Sudah dikasih jalan lurus, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ditabrak. Susah diatur, susah diingatkan. Malah protes, pulangkan saja saya ke Mesir. Tuhan membunuh saya, istri saya dan anak saya, pulangkan saya ke Mesir. Habis dituntun, sudah melihat mujizat demi mujizat. Enggak sadar. Udah, enggak ada artinya orang-orang seperti ini. Lalu apa? Tumpas di padang gurun. Di sini saudara, kesempatan di situ. Mungkin sudah pol, sudah mentok di sini. Jika enggak berbuah, tebanglah Tuhan. Pangkas, apa gunanya? Pohon ara ini hidup. Ini kalau saudara kita buah tin. Ya, buah ara. Saya 3 kali nanam enggak jadi di sini. Ya, dikasih pendeta Markus ya, sama beli di pinggir tol itu, enggak jadi. Sudah tumbuh bagus, tiba-tiba alum dan mati. Sudah tumbuh bagus, alum mati. Ya. Sudah beberapa kali saya nyoba pohon di sini, tapi tempatnya pendeta Markus almarhum di depannya itu subur. Di sini saudara, Yesus perumpamakan kesempatan hidup ini kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita diberi kesempatan bisa kuliah, gunakan sebaik mungkin. Banyak di luar sana orang belum tentu bisa kuliah. Kita belajar sebaik mungkin. Mungkin jatuh bangun, mungkin gagal dan gagal. Kesempatan itu. Begitu pula Yesus. Dengan perumpamaan pohon ara tadi, Yesus memberi kesempatan kepada orang-orang yang cenderung menghakimi tadi. Karena itu di sini bertobat jauh lebih penting. Mengoreksi diri jauh lebih penting daripada menghakimi yang tidak jelas. Lanjut. Ini sering saya sampaikan Pak Wiyoto. Ya. Istrinya sudah banyak melihat mujizat demi mujizat, tapi untuk bertobat susah. Ya Pak ya? Ya. Tadi juga kesaksian lagi, diajak ke dukun, rumahnya, tokonya ada guna-guna. Pak Wiyoto ngikut tapi akhirnya lihat kuasa Tuhan Yesus tuh. Tapi juga belum percaya. Ini contohnya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ
Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Katakan apa? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan bergabung, tetapi bla 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 bla. Engkau tidak bertobat. Saudara, kemurahan Tuhan kan. Kota-kota itu banyak mujizat. Karena itu mujizat itu enggak menjamin orang percaya. Banyak orang mengejar berkat. KKR supaya terjadi mujizat. Enggak jamin. Kalau hatinya belum sepenuhnya percaya Kristus. Karena datang ke situ apa? Mengejar mujizat. Bukan sumber penolongnya Yesus yang dikejar. Karena banyak orang-orang yang sakit parah datang ke KKR, nggak melihat mujizat. Pak Benihim itu banyak mujizat, orang geblak, orang lumpuh bisa berjalan. Endingnya kalau Anda melihat apa yang terjadi? Itu semua settingan. Ya, pendeta punya jet pribadi. Ya, dan istri selingkuhannya juga banyak, bayangkan. Apakah Tuhan memakai orang-orang seperti itu? Ya. Mujizat tidak menjamin orang percaya. Hanya Tuhan Yesus yang menjamin orang itu. Ya. Banyak orang Kristen mengejar berkat, mengejar mujizat. Justru yang penting Yesusnya. Kita datang ke gereja itu mencari Yesus. Bisa menyembah, bisa mengungkapkan syukur. Itu motivasi kita. Motivasi kita ke gereja bukan Tuhan nagih. Saya sudah setia kepada engkau, berkatilah saya. Tanpa seperti itu Tuhan itu sudah tahu. Gak usah kita ngomong pun sudah tahu. Karena engkau sudah memuliakan aku, menyukakan aku. Seperti kita orang tua kalau anak kita itu sudah tertib. Maksud ada persoalan enggak kita tolong. Anak kita sudah setia. Ada pergumulan maksud kita cuekin. Apalagi Tuhan. Kalau sudah motivasi kita lurus betul. Saya ke gereja ingin menyembah engkau. Saya ingin memuliakan engkau. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena saya mengejar berkat-Mu, tapi menyatakan syukur kepada Engkau. Apa bedanya orang pergi ke dukun, pergi ke paranormal? Tujuannya kan solusinya itu. Diberkati, ditolong masalahnya. Apa bedanya kalau kita ke gereja tujuannya hanya sekedar berkat dan pertolongan? Ada yang pergi ke dukun, ke paranormal, aku mengucap syukur. Pasti ada maunya. Bangkrut usahanya. Rumahnya banyak digoda, pasti ada tujuannya itu. Tapi kalau murni aku pergi ke dukun A, mau mengucap syukur, gak ada. Ya. Cuma kita, anak-anak Allah di sini saudara, menghadap Kristus, pergi ke gereja, ucapan syukur. Bukan tendensius, bukan kecenderungan, tapi ada firman yang memberi hidup kita. Lanjut, di sini tadi, mari asumsi itu kita buat. Karena itu dari dulu sampai sekarang. Apalagi kalau digosip, sudah masuk berita. Semakin sip menjadi bumbu-bumbu itu. Iya dulu itu bapaknya gini, karena itu salah gitu. Karena itu mungkin dosanya nenek moyangnya dulu gini. Yesus stop, lebih baik kamu bertobat. Lanjut. Di sini tadi. Mungkin ada gempa, ada tsunami, seperti bencana ini. Daripada menghakimi, gereja di Palu itu, yang di desa itu kuat loh. Semua sekitarnya roboh. Tempat-tempat ibadah roboh, tapi gereja ini
Itu kan cenderung egois orang seperti itu. Apalagi diberitakan. Lalu dikultuskan tempat itu. Ini saudara, harus hati-hati. Lanjut. Karena itu kesempatan bertobat di sini penting. Mari kita lihat di Ibrani di situ. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun apa? Ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini seperti perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh tadi. Di Matius 25 itu. Sudah diberi kesempatan. Kamu berjaga-jaga bawa minyak. Jangan pelita saja. Esau juga seperti itu. Sudah diingatkan. Tapi terlambat kamu. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya apa? Sudah tegar tengkuk untuk diperbaiki salah. Luar biasa. Kan itu ada dosa yang tidak bisa terampuni. Dosa apa Bapak Ibu? Di Alkitab? Dosa apa? Dosa yang tidak terampuni? Mendustai Roh Kudus. Artinya apa? Diingatkan peristiwa ini, masa lalu. Diingatkan masalah itu, wes nanti. Minggu ke gereja, wes nanti. Itu ada temanmu yang harus ditolong, wah nanti. Kamu harus sadar bertobat, wes nanti. Aku masih muda kok. Sudah diingatkan yang baik-baik, sampai Roh Kudus berbicara melalui keluarganya, melalui radio, melalui TV, melalui musibah-musibah. Dia sudah seperti orang Israel, tegar tengkuk. Inilah Esau. Kesempatan itu tidak ada. Juga 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh tadi. Pintu ditutup, sudah nggak bisa masuk. Saudara, mari kita camkan apa yang Yesus peringatkan tadi. Musibah demi musibah ada. Itu untuk mengingatkan kita. Supaya kita sadar bahwa enggak ada yang abadi di dunia itu. Dan musibah-musibah itu sewaktu-waktu bisa menimpa kita, saudara kita. Lebih baik kita seperti apa yang dikatakan Yesus, bertobat. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya sepenuhnya. Itu jauh lebih penting. Contohnya ini. Nah ini. Ya. Februari 2018, Pendeta Bill Graham, pendeta dari Gereja Baptis, sering menjadi penasihat-penasihat Presiden Amerika, meninggal. Dunia berduka cita. Dia pendeta yang sangat injili. Beberapa kali menjadi penasehat Presiden Amerika. Umur 99 tahun dia meninggal. Apa hubungannya dengan pendeta Benny Hinn? Pendeta yang fenomenal di Amerika sana. Setelah kematian pendeta Bill Graham di sini, pengakuan pendeta Benny Hinn yang suka setting mujizat demi mujizat itu, dan punya jet pribadi dan wanita simpanan-simpanan itu, ternyata teologi kemakmurannya selama ini salah. Saya salah menafsirkan Alkitab. Saya menekankan kemakmuran. Beda dengan pendeta Bill Graham. Orang-orang yang belum mengenal Kristus diajak bertobat. Saya hanya memperkenalkan pengajaran Alkitab tidak utuh. Ini
pengakuan dari bibir pendeta yang saat itu dia berumur 60 tahun. Searching pengakuannya dia. Padahal dia fenomenal, sudah banyak dikagumi, jutaan orang-orang Kristen. Bahkan pengajarannya sekarang juga masih mempengaruhi beberapa aliran gereja. Tapi dia kesaksian, saya salah. Kurang lebih 60 tahun pengajaran saya selama ini banyak membuat orang salah. Dan tidak mengajak orang untuk bertobat percaya Yesus. Tapi coba mujizat, 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 mujizat. Kemakmuran, kemakmuran, kesuksesan, kesuksesan, kesuksesan. Pak, berarti orang Kristen nggak boleh sukses? Harus. Orang Kristen harus sukses. Karena dengan doa dan usaha Tuhan akan berkati. Tapi kalau orientasinya sukses dan sukses, dan menolak tantangan, kesulitan, penderitaan, itulah pengikut teologi kesuksesan. Padahal Alkitab menyatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Baik makmur, baik sukses, baik penderitaan, kesulitan, dalam Yesus Kristus bisa dilewati. Amin. Tapi teologi kemakmuran mengejar kesuksesan, kesuksesan. Kalau nggak sukses menghakimi yang lain. Aku kena dosa kutuk. Dosaku terlalu banyak. Ini saudara, setelah kematian pendeta Bill Graham, Benny Hinn sadar. Dia bertobat. Pengajarannya selama ini keliru, salah. Orang yang sering mengklaim saya bicara atas nama Tuhan, mujizat itu untuk Tuhan. Tapi pengajarannya salah, hati-hati. Orang yang selalu berbicara membawa nama Tuhan. Tapi kehidupannya jauh dari Tuhan. Gak usah kita bicara minggu harus ke gereja. Tuhan bicara minggu ini saya harus ke gereja. Minggu ini saya harus menolong A, menolong si B. Gak usah ngomong gitu, itu sudah tugas kita. Saya memberi si A, saya memberi si B, saya menolong si A, si menolong B. Tuhan bicara pada saya, gak usah ngomong pun Tuhan sudah menugaskan kita. Itu yang dilakukan Benny Hinn. Sadar. Selama ini pengajarannya, kejemaatnya keliru. Terlambat seperti Esau tadi, tidak. Lalu otoritasnya, kepopulerannya menyadarkan dia. Banyak dia membawa orang kepada Kristus. Mari saudara, apa yang dikatakan Yesus tadi. Jangan mudah menghakimi. Tapi lebih baik kita sadar, merendahkan hati. Sehingga apa? Seperti Benny Hinn di sini. Meskipun sudah populer, fenomenal. Tapi dia juga masih perlu bertobat. Terakhir, mari kita baca sama-sama. Roma 2 ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3, 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jelas ayat ini ya. Oh Tuhan gak kasih, dia masuk neraka. Dia berbagai ngalamin bencana Tuhan ya, ini lihat. Tuhan sudah sabar. Ya. Kelapangan hatinya, kemurahannya. Tapi engkau masih seperti Esau tadi. Sehingga kesempatan itu hilang. Karena itu murka Allah dikatakan itu ya.
bukan kebencian Allah. Tapi di situ ya, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Karena sering menunda-nunda untuk bertobat. Mari saudara, kita enggak ingin seperti jemaat di kota Roma saat itu. Paulus, Markus, para rasul sudah memberitakan Injil. Tapi engkau sering menunda-nunda. Sehingga engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Di waktu hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saudara, Tuhan itu sangat sabar, sangat murah hati, sangat lapang hatinya. Kita saja ya, yang sering menunda. Dan kita saja, manusia itu yang sering keras kepala. Ayat ini mengingatkan kita semua. Sehingga tiap hari kita ada hidup yang menuju ke arah Kristus. Sehingga kemurahan Tuhan kita syukuri. Bapak Ibu, saya diberi kesempatan hidup ini tadi. Untuk terus menerus bertobat. Bertobat. Dan bertobat. Hidup kita semakin merendahkan diri dan Kristus semakin ditinggikan. Dan itu proses. Sehingga nama Kristus dimuliakan. Dan kita tidak menimbun murka Allah. Karena kita sering menunda dan kesempatan itu hilang. Mari saudara, hidup di dunia ini kita syukuri. Bapak Ibu Saudara sudah dijamin hidup kekal di dalam Kristus. Kita beribadah, kita memuliakan Tuhan bukan mencari surga, ingat ya. Ingat ya. Kita diberi kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan mencari uang terus. Melayani Tuhan. Apapun talenta Bapak Ibu. Sebab peristiwa tragedi di bait Allah tadi. Menara menimpa di Siloam tadi. Bisa sewaktu-waktu itu kena kita. Tapi tatkala kita masih menolak Yesus seperti Esau tadi. Kita nimbun murka Allah. Dan itu akan kita alami nasib yang tragis. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mengundang Yesus secara pribadi. Kita perlu pertobatan. Kita hari lepas hari perlu diperbaharui mindset kita. Motif kita. Sehingga kita datang ke gereja tidak sekedar ada waktu, tidak sekedar sempat, tidak sekedar semuanya beres. Tapi memang kita butuh Yesus. Kita butuh bersekutu. Saya mengajak semua jemaat. Mari kita persembahkan hidup kita yang sudah ditebus oleh Yesus. Daripada kita melihat tragedi-tragedi, musibah demi musibah. Lebih baik hati kita berserah kepada Kristus. Kita mengoreksi diri. Daripada menilai setiap peristiwa dengan asumsi kita. Bukan pandangan Kristus. Bapa yang Maha Baik. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang mengajak kami, mengingatkan kami untuk bertobat. Ampuni Tuhan, jika selama ini kami sering mengesampingkan perintah Engkau, sering menomorduakan Engkau, kami sering tergiur dengan kenikmatan dunia. Kami sering tergiur keindahan dunia. Sehingga waktu-waktu kami sering terbuang, kami tidak bisa memuliakan Engkau.
Ampuni Tuhan. Tatkala ada kesempatan melayani kami sering menolak. Tatkala kami ada kesempatan sering menunda. Ampuni Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin ada hari ini yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus pribadinya. Silahkan berdoa, silahkan bertobat. Tuhan menanti itu. Karena keselamatan di dunia ini hanya satu. Di dalam pribadi Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Mungkin ada yang meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Kita tiap minggu beribadah hanya menyenangkan orang lain, orang tua, saudara. Silahkan bertobat. Seperti firman Tuhan tadi, lebih baik kamu bertobat. Karena itulah yang dikehendaki Yesus dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin hari ini, pekan ini, dalam minggu ini ada beban yang berat. Ada masalah yang besar. Pandang Yesus Kristus. Dia sanggup menolong saudara. Jangan membesarkan masalah. Jangan membesarkan tantangan kesulitan saudara. Kita mempunyai Tuhan yang besar. Kita mempunyai Allah yang sanggup menopang hidup kita. Bapa yang penuh kasih, terima kasih setiap peringatan-peringatan yang mengajak kami hidup lebih dekat kepada Engkau, yang mendorong kami untuk terus melakukan pertobatan hari lepas hari, dalam pengenalan Engkau, dalam pengetahuan kami, dalam iman kami. Mungkin yang jatuh bangun, atau mungkin yang masih meragukan jaminan keselamatan dari Engkau. Ampunilah Tuhan. Kami ingin selesai ibadah ini tidak sia-sia, tapi membawa janji firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang memberi kekuatan, yang memberi damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa dan rasa syukur ini. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Doa Rabu 11 September, firman Tuhan dilayani Diakon Edi Hirmanto. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join setiap Rabu untuk persekutuan doa, masih online. Lanjut, pengkhotbah ibadah Minggu 15 September bisa dilihat, dan pengkhotbahnya Diakon Wardoyo Ruslan. Makasih Diakon Wardoyo untuk khotbah besok Minggu. Lanjut, ini petugasnya Bapak Ibu, ya, PBI ya, bisa siap untuk melayani ibadah minggu depan. Lanjut, selamat ulang tahun tanggal 13 September adik Jovan Gideon Sebua. Jovan ada? Oh, di luar. Ya Bu ya, sampaikan Tuhan berkati ya pertumbuhan juga sekolah Jovan. Lanjut. Ya, panitia retreat seusai ibadah diharapkan berkumpul untuk persiapan retreat. Ya, panitia retreat setelah ibadah ini kumpul bentar ya untuk persiapan-persiapan besok Minggu. Ada secara singkat diumumkan, Maraman? Silakan.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Mengingatkan bahwa minggu depan kita berangkat retreat. Jadi kalau bisa pas berangkat gereja kita sudah bawa pakaian, terus alat mandi ataupun obat-obat pribadi. Jadi begitu selesai, ini saran dari saya ya. Jadi begitu selesai gereja, kita nggak pulang dulu ke rumah, tapi kita di sini kita makan dulu, nanti kita sediakan, habis makan baru kita berangkat. Begitu Bapak Ibu. Nanti untuk kendaraan, nanti jemaat-jemaat yang mempunyai kendaraan pribadi, apabila nanti ada yang kosong, mungkin jemaat-jemaat yang lain bisa ikut di mobil tersebut gitu. Mungkin segitu aja dari saya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rahman. Ya, mumpung kumpul, supaya jelas untuk transport, maaf mendahului ya. Ada beberapa mobil di sini. Pesertanya 82. Karena saya dengar kemarin kok ada nyewa angkut dan sebagainya. Terus saya cross check dan jemaat yang ikut dan sudah ada mobil pribadi ya, gereja 1. Ya. Mobil Bapak Martin, mobil Bapak Rubet, mobil Bapak Sitanggang, ya, mobil Mas Eben, mobil Bapak Kasiman, mobil Bapak Timbul, mobil Bapak Eki, ya, kurang lebih ada 8. Ini yang saya sebutkan tadi. Nanti bisa konfirmasi ke panitia atau Mas Rahman, ya. Itu ada 8. Yang belum saya sebut mobilnya, Diakon Sridadi, Diakon Pardoyo, Bu Santi, Mas Rahman, ya, Pak Santo, dan Mbak Priska. Artinya dengan 82 tadi, dengan mobil yang saya sebut tadi, itu cukup untuk 82. Karena itu Bapak Ibu yang sudah daftar di retreat 82 ya, seperti tadi himbauan tadi ya. Mobil Bapak Ibu ya besok bisa kumpul di gereja dan panitia atau gereja menyediakan makan siang. Sehingga enggak usah pulang setelah ibadah. Kita langsung makan siang, prepare lalu berangkat. Seperti itu. Ya, sehingga enggak usah bolak-balik. Karena itu pagi mau ke gereja, alat mandi dan pakaian ganti sudah disiapkan. Ya. Dan semua mobil sudah diisi penuh. Dan yang perlu bensin nanti hubungi Pak Wardoyo. Gitu Maraman ya. Ya, di situ. Ya. Ya, Pak Wardoyo. Yang perlu bensin membutuhkan Pak. Jadi kita transparan, tanggung jawab. Sehingga panitia, kita bisa menolong panitia yang punya mobil-mobil tadi. Tapi seandainya belum saya sebut di sini, bisa ikut sangat bersyukur, menolong panitia sekali. Ya, mobil Mas Aril, mobil Pak Edi, mobil Pak Wiyoto, gitu ya, belum disebut tadi. Ya, di situ. Ya. Seperti itu ya, Bu Edi ya, pasti Pak Edi oke kalau mobilnya, itu ya. Ya, itu ya. Jadi lebih dari cukup panitia ya, sehingga nggak usah nyewa angkot. Gitu ya Mas Rahman ya. Ya, itu tambahan ya. Nanti di list keperluan-keperluan bisa diinfokan di grup jemaat. Sehingga semuanya prepare. Itu aja. Ada lagi tambahan? Ya, silakan.
Ya. Ya, secukupnya ya. Nanti koper menuhi ya mobil ya. Ya, jadi nanti dipisah. Manut panitia. Pokoknya PBI, BBI dipisah. Karena itu supaya nggak wira-wiri, ya sabunnya bapaknya sendiri, ibunya sendiri, ya. Seperti itu maksudnya ya. Dan panitia tetap menyediakan snack gitu tuh. Tapi supaya lebih rame Bapak Ibu membawa juga sangat bersyukur. Seperti itu. Ya. Telo, pohong, keripik ya. Bersyukur. Ada lagi? Udah ya? Iya. Itu aja untuk retreat. Sekali lagi panitia retreat rapat sebentar hari ini. Dan mobil-mobil yang saya sebut tadi ya bisa komunikasi ke Mas Rahman atau Diakon Wardoyo. Itu aja. Mari kita berdiri, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan kepada Allah Bapa di surga, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu boleh turun atas kami, menyertai kami, kekuatan, berkat-berkat jasmani rohani, mengiring hidup kami. Tuhanmu memberkatimu. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.